Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada informasi yang lumayan baru ini dari Sky yang menginformasikan atau memberitakan kalau Manchester United ini merencanakan musim depan dengan Erik ten Hag. Dan di sini juga disebutkan oleh Sky ya, salah satu jurnalisnya mengatakan kalau Manchester United ini belum membuat keputusan terkait dengan pergantian manajer. Bahkan klub ini merencanakan musim depan dengan Erik ten Hag. Ini tentu saja mengikuti beberapa rumor yang menghubungkan manajer Inggris Gareth Southgate dengan pekerjaan di Manchester United sebagai manajer. Gareth Southgate sendiri di konferensi pers sebelum pertandingan persahabatan menghadapi Brazil mengatakan kalau ini sangat tidak respectful, sangat tidak menghormati membicarakan manajer tim atau klub di mana manajer yang saat ini masih ada manajernya gitu dan belum ada keputusan terkait dengan masa depannya. Nah, menarik ini bagaimana Ineos mempersiapkan musim depan dengan Erik ten Hag. Artinya bagaimana rencana-rencana musim depan ya, mungkin juga transfer, mungkin juga pre-season, mungkin juga banyak hal ini masih melibatkan Erik ten Hag. Gua sering mengatakan di video-video sebelumnya kalau memang Manchester United dengan Erik ten Hag ini nampaknya masih 50-50. Peluang Erik ten Hag ini untuk bisa stay di Manchester United besar, tapi bisa juga akan selesai. Ada beberapa faktor, tentu saja faktor dari raihan Manchester United musim ini itu menjadi salah satu poin, tapi bukan, kalau menurut gue ini bukan satu-satunya poin. Artinya Manchester United lolos ke Liga Champions atau tidak, Manchester United dapat Piala FA atau tidak, ini hanya jadi salah satu pertimbangan. Maksudnya bisa saja Manchester United tidak mendapatkan tiket Liga Champions dan juga tidak mendapatkan trofi, tapi Erik ten Hag tetap diperpanjang. Ada poin lainnya yaitu adalah kompensasi yang kabarnya lebih dari 10 juta pounds. Ini angka yang cukup tinggi di mana Manchester United juga situasi finansialnya masih sangat ketat ya. Jadi tidak bisa terlalu leluasa untuk menghambur-hamburkan uang, terutama hanya untuk membayar kompensasi. Dari situ menurut gue ini bisa menjadi salah satu faktor. Apakah ini berarti Manchester United tidak akan memecat Erik ten Hag? Belum tentu. Kalau memang ada perhitungan yang dirasa atau dilihat kita mengeluarkan uang demi perbaikan yang lebih besar lagi, mungkin ya, itu bisa saja terjadi. Lalu situasi dengan posisi baru di Manchester United Sporting Director, ini juga menurut gue memegang peranan yang penting. Apakah Erik ten Hag bisa bersinergi dengan Dan Ashworth ya kan, dengan Omar Berada? Ini merupakan faktor yang sangat penting. Jangan lupa, ketika Erik ten Hag datang ke Manchester United, CEO-nya adalah Richard Arnold. Ada John Murtough di sana yang memang bekerja lebih dekat dengan Erik ten Hag. Di musim depan itu tidak akan terjadi. Richard Arnold sudah tidak berada di Manchester United, diganti oleh Omar Berada. Dan posisi dari John Murtough menurut gue akan diganti oleh Dan Ashworth. Artinya Dan Ashworth yang lebih banyak nanti mengepalai situasi football operation ya, terkait dengan penampilan di atas lapangan dan lain-lain. Termasuk juga menjadi bos langsung, katakanlah demikian, dari Erik ten Hag. Nah ini penting. Erik ten Hag belum pernah bertemu dengan Omar Berada, belum pernah bertemu dengan Dan Ashworth ketika dia pertama kali datang di Manchester United. Jadi kerjasama yang musim lalu dilakukan oleh Erik ten Hag dengan John Murtough, dengan Richard Arnold utamanya, ini akan berubah. Dan dia juga harus melihat ya, apakah dia bisa cocok dengan orang-orang ini. Artinya Erik ten Hag juga harus melihat apakah dia bisa cocok dengan orang-orang ini. Bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi, Erik ten Hag mungkin dalam prosesnya untuk datang ke Manchester United ini kan bertemu dengan Richard Arnold, mungkin dengan pihak-pihak lain yang bisa jadi saat ini ataupun nanti di musim panas sudah berubah. Ini posisi yang tidak mudah juga bagi Erik ten Hag. Namun Manchester United juga harus berhitung ya, harus benar-benar memikirkan efek-efek kalau seandainya dia mempertahankan Erik ten Hag, apa yang harus dilakukan. Kalau dia menyelesaikan Erik ten Hag, apa juga harus yang dilakukan, dan apa yang akan terjadi juga menurut gue nih harus sudah bisa dilihat. Terkait dengan kabar tadi bahwasannya memang Erik ten Hag ini diikut sertakan dalam persiapan untuk musim depan, dari situ gue melihat nampaknya peluang Erik ten Hag stay ini
besar juga. Tapi ini tidak cukup. Apa yang harus dilakukan oleh manajemen Manchester United? Mempertahankan Erik ten Hag saja menurut gua ini jauh dari cukup. Erik ten Hag musim ini jelas ya mengalami musim yang tidak bagus dibandingkan dengan musim pertamanya. Ada banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Ketidakpastian manajemen ini harus diperbaiki. Oke, Ineos sudah datang. Ineos harus memberikan posisi-posisi yang bisa membuat lingkungan ini lebih positif untuk kinerja manajer, atau Sir Jim Ratcliffe menyebutkan situasinya akan seperti kayak head coach ya. Sir Jim Ratcliffe juga mengatakan sangat penting bagi head coach atau manajer atau siapapun itulah untuk bisa mendapatkan lingkungan yang memang menyupport atau memberikan bantuan ya terhadap kinerja di atas lapangan yang selama 11-10 tahun belakangan ini menurut Sir Jim Ratcliffe ini tidak terjadi di Manchester United. Lalu juga kalau melihat situasi dengan pemain cedera, ini masalah besar musim ini. Manchester United harus memperbaiki ini, dan ini jelas di luar head coach maupun juga manajer. Ada mungkin yang mengatakan ya karena latihannya terlalu berat. Menurut gue tidak ada masalah dengan latihan berat. Latihan berat memang harus seperti itu. Tapi bagaimana tim fisioterapi, tim kesehatan dari Manchester United secara garis besar ini juga harus bisa menopang, harus menunjang latihan-latihan yang memang diadakan oleh manajer Manchester United ataupun head coach dari Manchester United, sehingga ya persiapannya bisa lebih maksimal lagi. Hal-hal seperti itu menurut gue. Lalu bagaimana di bursa transfer, ini juga penting untuk mendapatkan support pemain yang memang sesuai dengan konsep, sesuai dengan strategi yang ingin diterapkan, formasi yang ingin dilakukan. Bukan hanya individu saja yang datang, tapi bagaimana harganya juga bisa cocok, gajinya juga tidak terlalu tinggi, timing datangnya juga bisa lebih tepat lagi. Gue sering menyinggung seperti kayak musim panas tahun lalu ya, gue sangat berharap bahwa skuad Manchester United dengan pemain-pemain barunya ini bisa lebih komplit, lebih awal bahkan sebelum pre-season. Tujuannya apa? Ketika pre-season ini skuad Manchester United sudah sebagian besar full, komplit, maka adaptasi, penyatuan ini akan lebih mulus. Ketika nanti masuk ke musim yang sesungguhnya, tim udah sangat padu. Dan itu tidak terjadi menurut gue Manchester United di 2 musim. Bahkan jangan lupa, di musim terakhir dari Ole Gunnar Solskjaer, kedatangan Cristiano Ronaldo di saat-saat akhir, ini yang juga merusak banyak hal menurut gue. Dalam arti, gue tidak melihat Cristiano Ronaldo bukan pemain berkualitas. Enggak, dia pemain yang berkualitas sangat bagus pada saat itu. Tapi bagaimana efeknya? Ini merubah persiapan yang sudah dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer di periode sebelumnya. Dan menurut gue ini yang harus diperbaiki. Di musim pertama dari Erik ten Hag, Anthony ya kan datang di saat-saat hampir penutupan bursa transfer. Bagaimana Casemiro datang setelah Manchester United 2 kali terhantam kekalahan di Liga. Hal-hal seperti ini menurut gue harus diperbaiki. Pemain memang datang bukan karena panic buying ya, ataupun juga datang di periode-periode penutupan bursa transfer seperti musim ini contohnya Sofyan Amrabat. Tapi memang bisa datang lebih awal di waktu yang lebih tepat sih. Itu menurut gue salah satu hal yang penting juga terkait dengan transfer. Lalu juga identifikasi pemain ya kan, tim rekrutmen juga harus sudah mulai bekerja untuk menopang dan juga menyupport manajer terutama di sisi rekrutmen. Pemain yang dilepas pun juga seperti itu, harus jelas, jangan sampai last moment. Banyak hal menurut gue yang harus diperbaiki sehingga memang kalau seandainya memang Erik ten Hag ini dipertahankan, dia bisa bekerja dengan nyaman di musim ketiganya sehingga dia bisa lebih mengimplementasikan apa yang sebenarnya ingin diimplementasikan dari sisi permainan Manchester United di atas lapangan. Ini penting. Gua belum melihat hal ini terjadi secara seutuhnya untuk Manchester United di bawah Erik ten Hag, artinya konsep permainan, sistem permainan dari musim pertama dan juga musim kedua. Tapi gue juga melihat ada alasan besar kenapa Erik ten Hag yang sukses memiliki konsep permainan, sistem permainan, strategi, bahkan hasil yang luar biasa bersama dengan Ajax, ini belum bisa terjadi di Manchester United. Dan itu menurut gue yang harus diperbaiki. Hal-hal penopang di seputaran kinerja dari manajer atau head coach. Karena kalau itu belum bisa diperbaiki, mau Erik ten Hag dipecat, datangkan Gareth Southgate ataupun siapapun, tidak akan bisa maksimal menurut gue kinerjanya. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena sudah banyak contoh-contoh sebelumnya. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho. 2 nama terakhir nama besar betul. Maestro dalam
bidang manajerial sepak bola di Eropa atau bahkan di dunia, tapi tidak berhasil di Manchester United. Karena menurut gue memang ada yang salah di luar posisi manajer atau head coach di Manchester United itu. Kurang lebih demikian gua menanggapi berita tadi dari Sky Sports. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.